Ini menarik. Ini saya senang nih dengan semangat mudanya begitu. Mas Aris menjelaskan mulai dari A sampai Z. Saya kira ini perlu dipahami. Boleh saya ulang tadi mengenai kewenangan ya. Ada Ya, lisensi, boleh. ada kompetensi, kemudian ada SOP, ada sensitif sama keterbatasan lain. Ini menarik ini, Mas Arsan, supaya ini teman-teman perawat dimanapun berada melalui Nescafe ini, saya berharap silahkan untuk menonton dan menyimak bahwa ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Jadi apalagi sekarang zaman keterbukaan, semua undang-undang sudah banyak mengatur tentang kewenangan ya. Baik, Mas Arsan, ini luar biasa penjelasannya. Nah, sekarang kan Mas Arsan sebagai dosen ya. Ya. Nah, bagaimana konsep yang ini diterapkan kepada mahasiswa Mas Arsan terkait dengan konsep-konsep yang tadi? Adakah satu kendala? Karena mungkin mahasiswa sekarang juga sudah banyak terbuka, sudah banyak pendapat-pendapat lain. Apakah ada semacam kesulitan dengan orang-orang yang sekarang, terutama perawat-perawat yang sekarang mengenai konsep ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Gegen. Memang selain saya sebagai seorang dosen, saya juga ngajar di Prodi Hukum. Selain di Prodi Hukum, saya juga ngajar di Prodi Keperawatan dan juga Prodi Farmasi juga Pak Gegen. Nah, setiap saya mengajar selalu saya CCP gitu Pak Gegen. Jadi prinsip bahwa kita sebagai seorang praktisi gitu ya, entah praktisi hukum, praktisi keperawatan, itu kita harus meningkatkan legal research seperti itu, legal research ya Pak Gegen. Jadi di mana perawat maupun praktisi hukum itu harus mampu menganalisis sebuah problem Pak Gegen, sebuah problem permasalahan yang ada di lapangan, dan mahasiswa tersebut pasti saya suruh untuk memberikan argumen mereka sendiri-sendiri seperti itu Pak Gegen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan suatu kasus Pak Gegen. Nah, ini tidak hanya di Prodi Hukum saja Pak Gegen. Selalu saya terapkan di Prodi Farmasi, di Prodi Keperawatan. Jadi ketika mereka mengalami sebuah permasalahan, apalagi di bidang hukum, mereka harus bisa menyelesaikan masalah tersebut sebelum meminta tolong kepada organisasi profesi ataupun juga advokat. Nah, harapannya ketika dia mampu membela dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri dengan menganalisis permasalahan dia sendiri, ini dapat meningkatkan kualitas atau perlindungan hukum bagi mahasiswa tersebut Pak Gegen. Kurang lebih seperti itu Pak Gegen. Ya, oke. Saya kira memang itu pas ya, sebagai seorang dosen harus memberikan satu paparan edukasi dari segi akademis ya, segi akademis ya kira. Segi akademis. Nah, sekarang kan Mas Arsan dosen farmasi, keperawatan sama hukum ya, hukum umum ya. Iya, hukumnya hukum umum Pak Gegen. Umum. Sudah berapa lama kira-kira jadi? Kurang lebih sudah 2,5 tahun ini Pak Gegen. Oh, nah tentu ada satu cita-cita nih dari Mas Arsan, bagaimana ketika ngajar di prodi, ngajar di fakultas dan disiplin ilmu yang lain. Ini suatu kehormatan sebetulnya seorang perawat bisa ngajar di tempat hukum umum dan di kefarmasian. Kalau keperawatan saya kira sudah biasa karena Anda kan perawat ya sebetulnya background-nya ya. Artinya saat ini kan masih cenderung perawat kan? Ya, masih cenderung perawat Pak Gegen. Jadi bukan sosok seorang istilahnya sekarang ngajar di farmasi sehingga udah tinggalin perawatannya. Meskipun sekarang nggak praktek kan ya? Ya, nggak praktek Pak Gegen. Sudah lama sekali nggak praktek, tapi ya
kalau masyarakat di rumah gitu, misalkan mau barangkali cuma minta tensi gitu kan, kemudian minta dicek kolesterol dan sebagainya, itu masih saya layani gitu. Tapi kalau misalkan mereka minta obat, itu selalu saya kasih saran saja. Saya nggak berani ngasih resep, tapi saya kasih saran saja, silakan beli obat sendiri ke apotek dan sebagainya, seperti itu Pak Gigen. Jadi memang terkait juga permasalahan saya juga masih D3 gitu Pak Gen, jadi saya masih belum bisa karena peraturan sekarang yang bisa praktek adalah D3, jadi yang praktek adalah S1 itu, jadi ya saya lebih baik fokus mendalami keilmuan di bidang hukum saja, seperti itu Pak Gen. Ya, terkait dengan masalah tadi yang ditanyakan Pak Gegen, bagaimana permasalahan saya ya Pak Gegen ya. Jadi memang sedikit agak canggung ya Pak Gegen ya, karena memang saya backgroundnya perawat tapi ngajar juga di farmasi, ngajar komunikasi farmasi, komunikasi keperawatan, komunikasi kesehatan, dan juga ngajar hukum umum gitu ya, entah administrasi negara, sosiologi hukum, legal drafting dan sebagainya ya. Sedikit canggung juga Pak Gigen, tapi memang itu bagi saya adalah tantangan Pak Gigen ya. Seorang perawat harus dituntut untuk mengajar di mana-mana, entah ngajar farmasi, entah ngajar hukum, dan bahkan sekarang pun saya ngajar akuntansi dan juga ngajar manajemen, seperti yang ya. Jadi yang memang bukan background saya, tapi di bagian akuntansi, bagian manajemen itu saya ngajarnya di hukum bisnis, seperti itu Pak Gigen. Nah, karena memang tuntutan ya, jadi meskipun saya backgroundnya hukum, jadi harus bisa nyabang-nyabang kemanapun, seperti itu Pak Gigen. Ya memang, tapi ya alhamdulillah dengan saya menerima tantangan tersebut, saya akhirnya bisa mau belajar seperti Pak Gigen, dan saya juga melampiaskan ketidakbisaan saya mengajar itu dengan cara membaca buku dan juga menulis, seperti itu Pak Gen. Jadi saya tekniknya adalah ketika saya tidak mampu gitu ya mengajar, katakanlah mengajar hukum bisnis seperti itu Pak Gen. Nah, langkah yang saya lakukan adalah membaca sekaligus menulis buku ajar untuk hukum bisnis tersebut Pak Gen. Nah, ini tujuannya adalah agar memudahkan saya itu untuk menjelaskan kepada mahasiswa, sekaligus saya untuk mencoba berkarya, ya seperti itu Pak Gegen. Ya luar biasa ini. Saya baru kali ini saya menemukan dalam wawancara Nescafe ini sungguh satu orang bisa membidangi dan mempelajari beberapa aspek keilmuan, tetapi memang itulah seorang perawat itu dituntut segala bisa. Kalau sejarahnya dulu perawat bahwa ketika di rumah sakit dia harus belajar tentang mikrobiologi, farmasi, kemudian bicara lagi tentang gizi. Ini kan luar biasa dulu ya. Kalau yang saya tahu dulu zaman sebelum D3 kan ada SPK ya kan. Dan SPK dulu betul-betul sebelum SPK kalau nggak salah ada SPR atau penjenang. Dan ini benar-benar sekolah memang dulu serba bisa. Dan mungkin sampai hari ini yang saya tahu, teman saya dari seorang perawat ada di marketing. Ya, di marketing. Terus dia ada di customer service. Dan ini luar biasa menurut saya. Nah, menurut Mas Arsan ini apa kiat-kiat kunci-kuncinya nih sebetulnya untuk teman-teman, supaya saya kira juga teman-teman perlu kiat-kiat sukses seperti sampean ini. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Gegen ya, terkait dengan masalah kiat suksesnya saya, kenapa kok saya bisa jadi seperti ini Pak Gegen. Jadi yang pertama itu pasti kita yang pertama adalah belajar ya Pak Gegen. Jadi sebagai seorang perawat itu jangan hanya ya sudah pokoknya merawat pasien udah gitu aja, tidak, tapi kita harus berani mengembangkan ilmu kita, entah itu ilmu keperawatan barangkali ya Pak Gegen ya. Kalau yang tadinya itu keperawatannya cuma itu saja, barangkali bisa dilebihkan, entah itu menjadi keperawatan yang barangkali bisa bekam ya, atau mungkin perawat-perawat yang bisa
pijat dan sebagainya. Jadi meningkatkan keilmuan dia, Pak Gigen ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan juga di bidang hukum, kemudian juga meningkatkan keilmuan juga di bidang bisnis. Kenapa kok Pak Arsan pengennya teman-teman perawat juga meningkatkan di bidang bisnis, karena di bisnis itu diajari tentang cara-cara pemasaran, Pak Gegen. Nah, barangkali ada teman-teman perawat yang membuka praktek, gimana sih caranya agar praktek kita itu laris gitu ya, misalkan. Nah, itu juga harus perlu ilmu-ilmu dari bidang manajemen seperti itu. Barangkali juga ilmu akuntansi seperti itu, Pak Gegen. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita harus perbanyak link, Pak Gegen, atau perbanyak teman-teman ya. Jadi teman kita kalau bisa jangan hanya wes ya sudah kita temenan sama perawat, ya udah perawat itu saja. Tidak ya. Jadi paling tidak kita harus punya rekan-rekanan ya, barangkali rekan bisnis gitu ya, atau mungkin rekan-rekan yang memiliki jabatan-jabatan politik bisa jadi, atau mungkin teman-teman yang memilih benar-benar memilih benar-benar apa menjadi stakeholder di situ atau memiliki kuasa di daerah dia masing-masing. Itu paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Gegen, adalah kita tidak boleh berhenti hanya pada perawat saja. Barangkali kita juga menempuh pendidikan, baik entah S1, entah S2, entah S3, seperti itu, Pak Gegen. Kemudian yang keempat adalah kita jangan pernah mengeluh sebagai seorang perawat, gitu kan. Apapun pekerjaannya gitu ya, meskipun gajinya cuma ya bisa dibilang cuma bisa ongkos-ongkos saja, kita jangan pernah mengeluh. Kita harus bisa yakin yang terpenting adalah pelayanan kita. Kita jangan berorientasi pada money, gitu kan. Meskipun memang uang itu perlu, tapi kita orientasinya kita adalah pelayanan. Kenapa kita jadi seorang perawat kalau kita hanya menuntut uang saja? Sedangkan perawat itu adalah profesi, ya, di mana profesi ini adalah profesi yang sangat mulia sekali. Kalau perawat budayanya sudah dirubah dari seorang perawat yang intinya mengejar uang, itu dia tidak akan pernah berhasil. Dia pasti akan selalu gagal. Tapi ketika seorang perawat ketika budayanya dari yang Flora Nightingale misalkan diterapkan gitu ya, tetap melakukan pelayanan apapun yang terjadi, pasti dia nanti akan kelak akan menjadi orang yang sukses seperti itu, Pak Gegen. Nah, kemudian yang terakhir adalah selain kita meningkatkan itu tadi ya, kita harus menjadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, menjadi diri kita sendiri, kita jangan pernah meniru orang lain gitu ya. Jangan pernah meniru orang lain itu. Kalau misalkan dia misalkan ya, kita ada pesaing misalkan, oh dia tempat prakteknya lebih unggul, misalkan dia pasiennya lebih banyak misalkan ya, kita jadi diri kita sendiri aja. Boleh kita iri dengan keberhasilan orang lain, tapi kita tidak boleh sebagai seorang perawat itu mematikan atau istilahnya itu memusuhi rekan sejawat kita sendiri hanya karena dia tempat prakteknya lebih lebih banyak pasiennya dibanding kita. Nah, kita bisa berinovasi gitu ya. Barangkali kita memiliki sesuatu yang lain yang bisa diterapkan pada pelayanan kita seperti itu. Jadi kita lebih mengedepankan inovasi-inovasi seperti itu saja, Pak Gegen. Kemudian kita juga harus perbanyak karya ya. Perbanyak karya ini dalam arti seorang perawat itu bukan berarti seorang perawat itu nggak boleh menulis gitu ya. Boleh saja, silakan, meskipun dia cuma D3, dia menulis sebuah karya bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada praktek mandiri seperti itu, boleh, silakan. Itu malah mengembangkan nama dia nantinya seperti itu, Pak Gegen. Ya, kata kuncinya tadi. Kata kuncinya punya link dan bersyukur, saya lihat ya. Ya. Punya link, karena bagaimana kita mau eksistensi di lapangan kalau kita tidak punya link, tidak punya teman. Artinya link ini luas ya, punya teman kemana-kemana, termasuk kita link berpolitik ya kan. Ya, boleh, Pak Gegen. Boleh juga ya. Baik, sekarang Mas Arsan ngajar di fakultas mana, di universitas mana? Saya di Universitas Duta Bangsa Surakarta, Pak Gegen, di Fakultas Hukum dan Bisnis, di Fakultas Kesehatan juga, Pak Gegen. Daerah mana itu?
di daerah Solo Pak Kikin. Oh, Solo. Surakarta. Iya. Solo ya. Udah berapa? Udah 2 tahun ya? Apa berapa tahun tadi? Ya, 2 tahun setengah Pak Kikin kurang lebihnya. Oh, udah banyak ngarang buku saya lihat ya. Ya, kurang lebih sudah ini yang sudah terpublish itu kurang lebih sudah 50, yang belum itu sekitaran 30-an Pak Kikin. Jadi kalau di total bisa sampai 80. Wah, luar biasa nih royaltinya. Jurnal juga udah banyak pasti ya. Kalau jurnal ya memang baru mengawali juga, paling cuma 5, paling cuma 5-6 lah. Yang banyak itu saya lebih mendampingi mahasiswa, jadi bukan saya yang meneliti sendiri, tidak, tapi yang meneliti mahasiswa, saya hanya sekedar membimbing. Kalaupun di total dengan karya mahasiswa selaku saya membimbing paling ya juga bisa banyak, bisa sekitar 20-an Pak Gegen. Oh iya, luar biasa nih teman-teman. Ini kalau kita cerita tidak akan selesai nih berhari-hari saya lihat. Dan saya perhatikan juga sangat luar biasa ini performan Pak Arsan ini. Baik Pak Arsan, saya kira ini sudah cukup mewakili bagaimana perjalanan karir seorang Arsan dari seorang deso sampai sekarang menjadi dosen. Saya kira ini menjadi pemicu motivasi teman-teman, semangat kaula muda ini. Iya Pak Ken. Dalam kesempatan ini saya terima kasih banyak Mas Arsan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai dan meluangkan waktunya. Jangan bos, nanti mungkin dalam episode berikutnya saya akan wawancari dengan tema dan judul yang berbeda nih. Ini khusus malam ini bahas tentang bagaimana karir perjalanan seorang Arsan sampai pada puncaknya sebagai seorang dosen di beberapa disiplin ilmu. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan channel kami. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Dan terutama pada Mas Arsan, terima kasih. Hari ini sudah banyak sekali pencerahannya tentang ilmu hukum kesehatan, terutama yaitu yang mesti diprioritaskan bagi kami, karena kami ini adalah Neskape yang memang khusus untuk menaungi advokasi pada perawat. Baik, Mas Arsan, terima kasih waktunya. Sampai pada episode berikutnya, semoga memberikan satu pencerahan-pencerahan dengan tema-tema yang inovatif dan sangat kreatif. Saya yakin semangat luar biasa, karena sampean masih umurnya paling juga masih 30-an ya. Iya, kurang lebih Pak Kikin. Ya, oke, selamat malam semuanya teman-teman. Dukung channel kami. Terima kasih Pak Kikin sudah diundang. Oke, siap.